Hi everyone, it's me Yudian from FocusIELTS.com. I'm here with Mr. Danet, one of our best teachers at Focus IELTS, and he is a master of speaking test. Yeah, okay, you want to prepare speaking test? You can go to him. Yes. Hello, Mr. Danet. Good evening. Good evening, Mr. How are you Julian. today? Pretty good. Thank you for the great introduction. I appreciate that very You're much. welcome. Oke, hari ini kita mau bahas satu masalah yang sangat uh, spesial. Um, kita mau bahas tentang speaking poetry, yes, yang Mhm. menurut beberapa orang agak sulit dilakukan karena nggak semua orang bisa mengungkapkan sesuatu begitu saja ya. Dan masalahnya di poetry ini kan harus banyak ini ya, Mr. Net ya, Ya. banyak argumen, banyak reasoning ya. Nah, khusus untuk hari ini temanya adalah mencari, bukan mencari, struktur jawaban dari IELTS speaking poetry. Jadi Right. apa aja sih yang harus dikatakan? Misalnya bagaimana sih cara membukanya, bagaimana cara berargumennya, bagaimana cara memberikan example yang baik, dan bagaimana cara menutup jawaban kita gitu sebagai kandidat. Kayak Okay. gitu, Mr. Danet. Okay. So I have some questions for you ya. Speaking Patri itu sebenarnya kan discussion ya kata mereka ya. Jadi Yep. sebenarnya discussion yang seperti apa sih yang diharapkan? Okay. Excuse me. Uh, Kalau saya yang sudah saya jalankan selama ini memang uh, part 3, especially part 3 itu memang the questions are more challenging, more serious, Mhm. so to speak. Dan kita cenderung untuk menjawab itu dengan uh, keseriusannya itu dengan tegang, maksudnya wah partri ini maybe memang partri itu adalah your time to shine, to flaunt your vocabulary, your grammar, your fluency, Mhm. your pronunciation. You show off your ability to control the language. Ya itu waktunya memang lebih ini ya dibandingkan memang dengan part 1 part 2 ya gitu. Part 1 is introduction, part 2 is speech, part 3 actually to show off what you got, everything you got, all you Aha, got. aha, Nah, aha. terus uh, pertanyaannya juga agak challenging, agak tricky, challenging, and also feels like serious gitu, serious ya. And then you have uh, uh, the you have the tendency to answer that seriously and then perfectly. Sebenarnya nggak harus begitu. Artinya begini, uh, uh, kita kita harus diingatkan kembali, ingat kembali bahwa this is after all at the end of the day just a language test. Mhm. Jadi kalau kita misalnya you happen to not to know the answer, that's okay. Karena bukan the correctness of the answer, but your ability to control your language. That's what counts. Apa yang dinilai adalah kemampuan kita untuk mengontrol bahasanya itu sendiri. Meskipun kita nggak tahu jawabannya, kita bisa bilang, oh, to be quite honest with you, this is quite challenging questions, and I haven't heard that this before. And I would say, if I have to answer this, maybe I would say, then you go with the answer. Mhm. It doesn't matter about the answer. What matters most is your ability to show off your language. Terus uh, the structure itself, strukturnya itu sendiri adalah sebenarnya you give statement, and then you give reason why you said that, and give some more information or example. That's the structure ya untuk part 3 itu. Tapi itu tadi, ketika kita tidak tahu persis jawabannya, that's okay because that's not necessarily what the examiner
would like to know. That's they don't really care about the answer. What I mean by that is they don't care about the truth of the answer. They what they care about is your ability to uh, show off your language, vocabulary, fluency, grammar, and pronunciation. Does that answer your question? Ya, itu cukup menjawab, sir. Yeah. Ya, Mm. oke. Itu untuk gambaran ya, gambaran Yeah. pertanyaannya gimana ya. Oke. Nah, jadi em, kira-kira ya, Mhm. apakah karena ini discussion ya, Mm. jawabannya itu harus panjang banget gitu, atau pendek gak apa-apa tapi berisi. Yang mana Ah, yang menurut Mr. Danet lebih preferable? gini. Always ya, setiap pertanyaan, even in the part one, setiap Hmm. pertanyaan itu harus di tackle dulu. Aha. You have to attack the question first. Jadi jangan muter-muter, Mhm. jawab dulu ke pertanyaan dulu itu, baru kita you add some more information or uh, edit apa informasi berikutnya gitu ya. Jadi jawab dulu pertanyaannya, baru tambahan-tambahan, baru you have to elaborate some more question, some more answers. Nah, jadi uh, yang pendek tapi uh, singkat tapi menjawab pertanyaan itu diperlukan untuk pertamanya. Tapi IELTS itu tidak bisa, especially in part 3, kalau cuma menjawab one line atau singkat itu tidak not recommended at all. Enggak, karena you have to elaborate, you have to uh, tanpa harus jadi keluar dari topik ya. Itu juga bahayanya kalau kita terlalu panjang, Aha. itu bisa keluar dari topik. Nah itu gimana cara kita nggak keluar topik? Dengan menjawab langsung pertanyaannya dulu. Go straight to the question, answer the question first, and then you go to the uh, uh, next information still about the same question. Don't go off topic, of course. Tapi itu tadi statement, and then back up with the why, the reason why you said that, and then give some more information like examples and then some other information. Jadi pertanyaannya singkat itu diperlukan ya, tapi untuk menjawab pertanyaan itu langsung. Don't go around beating don't go around beating the bush apa something, idiomnya itu. Jadi jangan kemana-mana Oke. dulu, jawab dulu pertanyaannya, tapi that's not good enough. I mean, you have Aha, to aha. elaborate yourself, ask some more, Mhm. elaborate the question some more, and then baru kasih statement tadi apa statement terus back up with the reason why you said that, and then give some more information like giving example and so forth. Oke. Hmm. Thank you so much. Oke. Untuk examples-nya ya, ada beberapa yang bertanya, sebenarnya examples yang diberikan itu ada batasannya nggak sih? Misalnya 3 gitu, atau kalau lebih dari itu apakah mengurangi nilai atau tidak, Mister? Gini sebenarnya examples itu satu sudah cukup kalau misalnya sudah mewakili Mhm, jawabannya. mhm, mhm. Karena lebih dari itu kita punya kecenderungan untuk going off topic. Itu malah jadi mengurangi nilai kalau kalau off topic. Ya tetap satu tapi efektif, tapi menjawab nge-backup dari statement dan reason and then example. Jadi kalau itu satu example tapi sudah mewakili dan efektif, mewakili jawabannya itu cukup efektif dan that's good enough, more than enough. So untuk menghindari kesalahan going off topic itu tadi malah akan Mhm, mengurangi mhm. nilai gitu. Oke, I Hmm. see. Oke. Ya. Itu sebetulnya sudah menjawab beberapa pertanyaan yang paling esensial ya dari bentuk struktur jawaban di IELTS Part 3. Oke. Oke, thank you so much for all You're your welcome. questions and your wisdom. Yes, You're very welcome. helpful. Ya, semoga bisa membantu kalian-kalian yang sedang mengambil IELTS test, ya, yang ingin mengambil IELTS test.
Amin. Supaya tidak terintimidasi lagi dengan Patri, Mr. Danet sudah mengelaborasikan semua yang diperlukan. Intinya jawabannya singkat, hanya untuk menjawab pertanyaan intinya, lalu boleh ditambahkan essence lain ya untuk memperkaya jawabannya. Oke. Betul Tapi sekali. jangan pernah untuk menjawab pendek secara keseluruhan, tidak akan bagus untuk bandnya. Dan sekali Betul. lagi selalu stay on track, jangan sampai keluar dari topik karena keluar Ya. dari topik bisa menyebabkan nilai bandnya turun ya. Mhm. Gitu ya Mr. Danet ya. Betul sekali ya. Oke, cukup untuk sesi hari ini ya. Kita masih punya banyak sesi ya, tapi itu akan ada di video berikutnya ya. Mungkin Oke. kita namakan part 2 nanti ya. Oke. Jadi Siap. mungkin ini part 1-nya. So thank you so much guys for watching us, and don't forget to subscribe and like this video. We will see you again on the next part. Okay. Bye bye. Thank you so Thank much, you. Mr. Danet. Thank you. Bye bye.